Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya, and enjoy the video. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Sahida. Ibu di sini sebagai pemandu. Nanti Ibu akan menjelaskan kurang lebih 100 koleksi yang akan Ibu jelaskan. Nanti pada saat Ibu menjelaskan, mohon kerjasamanya ya. Mohon diperhatikan, disimak dan didengarkan. Jadi pulang dari kunjungan dari Museum Lampung itu nggak sia-sia, tapi pulangnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kalian bawa pulang. Oke, sudah siap? Masuk ke dalam. Semangat ya. Oh, nggak semangat sih? Semangat ya. Kita ke lantai atas lebih dahulu mengenal adat budaya Lampung. Silakan. Ini kita mengenal adat budaya Lampung ya. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah mengenai Lampung Saibatin. Apa sih artinya Saibatin itu? Ada yang tahu nggak? Daerah pesisir pantai dulunya. Ya, ini adalah alat musik tradisional suku Saibatin, namanya begdah. Alat musik tradisionalnya ya. Ini dibuatnya dari kulit kambing, atasnya, bawahnya dari rotan. Ini perkiraan beratnya mencapai 50 kg. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan sebutan gendang atau rebana, tapi masyarakat Lampung Saibatin dahulu kala ini menyebutnya dengan sebutan begdah. Begdah. Ya. Oke, ini usianya sudah mencapai 100 tahun lebih. Luar biasa ya. Oke, berikutnya ya, ini ada proses kelahiran bayi ya. Selain akikah, pemotongan kambing disertai juga dengan upacara adat menggunakan atau ritual adat ya, menggunakan adat Lampung Saibatin. Ritual ini berlangsungnya 100 tahun yang lalu, dan gak semua masyarakat Lampung Saibatin bisa menggelar acara ini kalau bukan keturunan raja atau cucu raja. Harus keturunan raja ya. Iya, jadi kalau Lampung Saibatin ini identik dengan keturunan rajanya. Tapi kalau pepadun enggak. Tidak ada keturunan raja, jadi hanya masyarakat Lampung Saibatin yang memiliki keturunan raja. Jelas ya nak ya? Jelas. Langsung. Pakai adat Lampung Saibatin. Oh, sunatan tuh. Iya, yang merupakan keturunan raja juga ya. Nah, ini perkiraan ritualnya berlangsungnya sekitar 100 tahun yang lalu. Oke, jelas ya? Oke, berikutnya. Ini alat musik tradisional khas Lampung Saibatin, namanya toking. Apa namanya? Toking. Ini digunakan untuk apa aja? Mengiringi lagu-lagu Lampung. Ya, pada ratusan tahun yang lalu. Ini usia tokingnya diperkirakan usianya sudah 100 tahun lebih. Oke, koleksi berikutnya. Kalau sekarang ritual ini sudah tidak ada ya. Oke, ini ritualnya berlangsung sekitar 150 tahun yang lalu. Oke, koleksi berikutnya. Ini pepadun. Ada yang lalu. Adik-adik bisa dilihat di sini. Ini ada perahu kajang. Ini perahu asli orang Lampung. Usia perahunya sudah 120 tahun. Perahu ini panjangnya berkisar 7,6 meter. Perahu ini berasal dari Lampung Tengah Terbanggi Besar. Jadi perahu ini digunakan masyarakat Lampung Tengah untuk apa? Mencari ikan di sekitaran sungai yang ada di Lampung Tengah. Jelas ya? Oke, berikutnya ini alam gemisir. Ini digunakan untuk mengarak pengantin adat Lampung Saibatin. Jadi pengantinnya ini diarak mengelilingi kampung setempat. Ritual ini berlangsungnya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang ya. Oke, koleksi berikutnya. Kalau ini benda upacara adat Lampung Saibatin, tepatnya di Lampung Barat. Koleksi berikutnya. Ini kain penutup jenazahnya, usianya sudah tua sekali ya. Sudah 400 tahun lebih. Nggak bisa sembarangan orang pada masyarakat Lampung Saibatin kalau meninggal memakai kain ini, kalau bukan keturunan raja. Oke, berikutnya. Kalau ini kain inut, ini masih kain Lampung Saibatin.
Usia kain inu ini sudah 300 tahun lebih. Ada bedanya nggak Bu sama tapis Bu? Oh beda, ini lebih ke tenun. Oh, tenun. Iya beda, dari bahan juga beda. Ini nggak memakai benang emas. Kalau tapis memakai benang emas. Lampung ya. Sekarang kita masuki Lampung Pepadun. Pepadun artinya apa? Iya benar sekali, daerah pedalaman, benar sekali, atau daerah hutan dulunya ya. Kalau ini macam-macam kain tapisnya. Yang di pinggir ini namanya tapis jungsarat, dipakai oleh mempelai wanita. Kalau yang di bawah ini bintang perak, dipakai oleh gadis Lampung. Kalau yang ini Raja Medal, ini dipakai oleh ibu-ibu yang sudah menikah. Usia kain tapisnya sudah di atas 200 tahun lebih. Kemudian ini kain penutup jenazah pada masyarakat Lampung Pepadun. Ini usianya juga sudah mencapai 400 tahun lebih. Ini yang boleh memakai kain ini kalau meninggal, penyimbang adat atau tokoh adat yang dituakan di kampung tersebut. Jelas ya? Oke, berikutnya. Ini adalah miniatur rumah adat Lampung Pepadun, namanya Nuwo Sesat. Apa namanya? Benar sekali. Ini digunakan untuk apa aja? Upacara adat Lampung dan juga pernikahan orang Lampung. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang masih menggunakan Nuwo Sesat sebagai ajang bersilaturahmi ataupun berkumpul. Sebagai bentuk pelestarian rumah adat Lampung Pepadun. Apa tadi namanya? Nuwo Sesat. Masyarakat Lampung Pepadun. Ya, berikutnya ini adalah kamar pengantin Lampung Pepadun, perkiraan 200 tahun yang lalu. Iya, gambarannya seperti ini ya. Kemudian ini ritual asah gigi, merapatkan gigi paling atas. Bagian depan dilakukan oleh remaja putri yang beranjak dewasa. Berikutnya, kalau ini alat musik tradisional khas Lampung, namanya kalobalak. Digunakan untuk mengiringi lagu dan juga tarian Lampung. Dari zaman dahulu sampai sekarang masih digunakan ya, sebagai bentuk pelestarian alat musik tradisional khas Lampung. Sudah pada disunat? Sudah ya. Ini ada proses sunatan 100 tahun yang lalu menggunakan adat Lampung Pepadun. Celananya masih sangat sederhana, masih menggunakan sabuk kelapa. Oke, jelas ya? Ya, sebelum kita ke bawah, ini ada proses kelahiran bayi pada masyarakat Lampung Pepadun. Selain akikah, diselenggarakan juga syukuran adat menggunakan adat Lampung Pepadun. Ritual ini berlangsungnya 100 tahun yang lalu. Oke, untuk di lantai atas ada pertanyaan tidak? Kita memiliki dua suku. Suku pertama suku apa? Saibatin artinya apa? Benar sekali. Yang kedua Pepadun, apa artinya? Badan. Oke, tadi Ibu menyebutkan ada perahu, apa itu namanya? Perahu asli orang Lampung. Perahu Kajang. Usianya berapa ratus tahun? 120 tahun. Kemudian tadi ada kain yang paling tua di Museum Lampung penutup jenazah. Usianya berapa? 400 tahun, namanya kain Lampung. Kemudian kainnya usianya 300 tahun. Sebelahnya kain hidung. Kalau kain tapis usianya berapa? 200 tahun lebih. Sebutkan salah satu nama kain tapis tadi. Tadi Ibu menyebutkan 3. Ada 3 jenis tadi. Berapa aja? Jungsarat dipakai oleh siapa kalau jungsarat? Pengantin wanita. Kemudian ada bintang perak, itu dipakai oleh kalian gadis Lampung yang belum menikah. Kemudian kalau Raja Medal itu dipakai oleh ibu-ibu yang sudah menikah. Tetap fokus ya, nanti di bawah Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ayo kita pendiri Provinsi Lampung. Jadi dulu kita ini masih gabung dengan Sumatera Selatan ya. Sebelum berdiri sendiri kita gabung dengan Sumatera Selatan. Jadi berkat Bapak Raden Muhammad Mangundiprojo inilah kita Provinsi Lampung bisa terbentuk dan berdiri sendiri dan pecah dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jelas ya nak ya? Oke, kita memasuki koleksi yang sudah mati. Ini hewan asli ya nak, bukan patung, tapi benar-benar hewan asli yang sudah mati dan sudah diawetkan. Jadi ketahanannya sampai dengan puluhan tahun, dia tidak bakalan hancur ataupun membusuk. Ini matinya bukan karena dibunuh. Pertama, dia mati
mati karena faktor kesehatan, dia sakit. Yang kedua karena faktor umur sudah tua. Setelah mati baru diawetkan dan baru dibawa ke Museum Lampung untuk dipamerkan. Jelas ya? Oke, berikutnya. Adik-adik bisa dilihat di sini, ini ada gambar Gunung Krakatau pada saat meletus. Gunung Krakatau meletus di tahun, ada yang tahu? Benar sekali, 1883, tanggal berapa? 26 Agustus, menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat. Tinggi gelombang tsunami mencapai 12 meter, korban jiwa berjatuhan sebanyak 37.000 korban jiwa. Jadi sudah bisa dibayangkan ya betapa dahsyat ya pada saat Gunung Krakatau meletus. Oke, berikutnya. Adik-adik, batu bara tuh yang di bawah yang kecil, ada batu pasir, ini batu akik, batu gemping, batu kuarsit dan juga batu marmer. Batu ini batu apa namanya? Untuk buat batu cincin ya nak ya, bisa lihat ya batu akik untuk pembuatan batu cincin. Baiklah adik-adik, sekarang kita memasuki ya, kita memasuki zaman prasejarah. Kenapa dikatakan zaman prasejarah? Ada yang tahu? Karena usianya di atas 1000 tahun, makanya dikatakan zaman prasejarah. Ini adalah Homo erectus, manusia Homo erectus, dan berbagai macam peninggalan dari manusia Homo erectus yang diperkirakan usianya sudah di atas 1000 tahun. Kemudian ini ada Homo sapiens, ini ada berbagai macam kepala tengkorak manusia, peninggalan dari Homo sapiens yang diperkirakan usianya juga sudah di atas 1000 tahun. Berikutnya ini ada menhir dan juga yoni yang membedakan laki-laki dan perempuan pada zaman prasejarah. Ini menhir, ini yang membedakan laki-laki dan perempuan. Ini laki-laki dan ini yoni, ini melambangkan jenis kelamin perempuan. Sedikit pornografi, tapi untuk pengetahuan kalian ya, ini usianya sudah di atas 1000 tahun. Jadi kalau ini melambangkan keperkasaan, kalau yoni ini melambangkan kesuburan. Jadi kita harus bangga menjadi wanita karena dalam sejarah pernah melahirkan keturunan, bisa melahirkan keturunan. Jelas ya? Oke, berikutnya, kalau ini teknologi budaya bercocok tanam pada zaman prasejarah, bisa dilihat ya, alatnya masih sangat sederhana sekali, tapi zaman prasejarah sudah bisa membuka lahan pertanian untuk apa? Bercocok tanam. Iya. Oke, berikutnya, kalau ini bisa dilihat, ini lumpang batu, ini usianya sudah di atas 1600 tahun. Digunakan untuk menumbuk ataupun menghaluskan biji-bijian pada zaman prasejarah. Oke, berikutnya kalau ini batu bergores, batu ini digunakan untuk upacara yang bersifat sakral. Pada zaman dahulu kala belum mengenal Tuhan, jadi menyembahnya dengan bebatuan. Usianya sudah di atas 5000 tahun. Ini digunakan untuk apa? Meminta hujan. Dengan cara apa? Dipukul ataupun ditabuh. Jelas ya? Kalau ini bejana air suci, tempat menyimpan air suci pada zaman prasejarah yang usianya juga sudah di atas 1000 tahun. Oke, jelas? Namanya prasasti Palas Pasema, ditemukan di Lampung Selatan pada abad ke-7 Masehi. Hurufnya Palawa, bahasanya Melayu kuno. Prasasti ini berisi tentang penaklukan daerah dan kutukan terhadap yang berani menentang kerajaan Sriwijaya. Jelas ya? Ini juga sama, prasasti Batu Bedir, isinya sama, tapi ini ditemukannya di Kabupaten Tanggamus, ya. Isinya juga tentang penaklukan daerah-daerah. Kemudian ini peninggalan agama Hindu berupa patung yang diperkirakan usianya sudah ribuan tahun. Ya. Kalau ini prasasti Bungkung, ini ditemukan di Kabupaten Lampung Timur, ya, pada abad ke-7 Masehi. Hurufnya Palawa, bahasanya juga sama, Melayu kuno. Isinya juga hampir sama ya, terhadap kutukan yang berani menentang kerajaan Sriwijaya. Oke, koleksi berikutnya, kalau ini prasasti Bawang, ini ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tulisannya bahasa Melayu kuno ya. Kalau ini isinya belum tahu, masih diteliti sampai sekarang. Kalau ini prasasti Hulu Belu, ini ditemukan di Kabupaten Tanggamus pada abad ke-14 Masehi. Kalau ini prasasti Dadak, ini ditemukan di Lampung Timur. Ini ditemukan di Kabupaten
Lampung Barat pada abad ke-14 Masehi. Adik-adik bisa lihat di sini, ini ada sejarah masuknya agama Islam ke Lampung dengan ditemukannya Al-Quran. Dibuatnya masih menggunakan tulisan tangan, bahannya dari kulit kayu. Kemudian ada sejadah, ada tasbih, ada tepadan Al-Quran, ada stempel atau cat ya, ada piring yang bertuliskan lafaz Al-Quran, ada gelas, ada teko dan ada nampan yang ada tulisan lafaz Al-Qurannya. Ini menandakan bahwa agama kita, agama Islam memang sudah ada ya sejak dahulu kala atau ribuan tahun yang lalu. Kalau ini lempengan besi, ini juga di atasnya ada tulisan lafaz Al-Quran, dibuatnya masih menggunakan tulisan tangan. Oke, berikutnya kalau ini gerabah, alat dapur pada zaman prasejarah yang usianya juga sudah ribuan tahun. Oke, berikutnya ini ada naskah buku kulit kayu. Ini isinya tentang pengobatan, tolak bala, kekebalan tubuh, dan ada mantra pemikat gadis atau ilmu pelet. Ya. Ditulisnya masih menggunakan aksara Lampung dan huruf Arab gundul. Ya ini yang ilmu pelet nih yang di tengah. Siapa yang ilmu pelet? Yang mau praktek siapa? Silahkan. Oke, kemudian ini koleksi filologika. Ini tulisannya masih aksara Lampung. Isinya sama tentang pengobatan, tolak bala, kekebalan tubuh ya. Dibuatnya dari lontar, dari daun lontar, kemudian ada dari ini ya, dari bambu, kemudian ada kertas dalulang. Lampung digunakan untuk apa? Bukan untuk tawuran atau berantem ya, tapi untuk upacara adat Lampung. Oke, berikutnya ini macam-macam keramik ya. Nanti di situ yang lebih lengkapnya. Pahlawan nasional dari Lampung, tahu siapa namanya? Raden Intan. Ini adalah benda yang digunakan Raden Intan untuk melawan penjajah Belanda. Berikutnya, ini mata uang yang dicetak di Lampung dan hanya berlakunya di Lampung saja pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dan juga Jepang ya. Jadi kita harus bangga menjadi warga Lampung karena dalam sejarah pernah mencetak mata uang ya. Oke, berikutnya ini senjata atau pistol peninggalan zaman penjajahan Belanda atau VOC. Bisa dilihat ya, ada laras panjang ya. Ini peninggalan dari penjajah Belanda atau VOC. Berikutnya ini baju zirah. Baju ini dikenakan oleh punggawa untuk menggiring pengantin adat Lampung. Saibatin tepatnya di Lampung Selatan. Berikutnya ini macam-macam keramik asing dari berbagai belahan negara. Kenapa bisa sampai ke Lampung? Ada yang tahu nggak? Dibawa oleh Ya. Ini menandakan bahwa warga Lampung sedang melakukan kontak perdagangan dengan dunia luar. Makanya ditemukan berbagai macam jenis keramik asing dari berbagai belahan negara. Macam barang, kalau yang di atas itu tentang adat budaya Lampung, itu biasanya pihak keluarga yang menyerahkan ke Museum Lampung karena mereka sudah tidak sanggup untuk merawatnya, karena perawatannya butuh biaya. Alat-alat apa maksudnya bahan itu kan mahal gitu loh, air pengerasnya itu, zat pengerasnya itu mahal. Jadi makanya mereka yang menyerahkan langsung ke Museum Lampung atau pihak Museum Lampung yang mencari ke daerah-daerah yang ada di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ada lagi nak? Ya sayang. Alat tanam itu terbuat dari apa? Alat tanam yang di atas tadi. Oh, dari perunggu. Dia dari perunggu. Bener, tatapannya Ada lagi? Tadi kan ada banyak jenis orang. Apakah manusia itu lebih dari satu jenis? Iya, macam-macam. Jadi tadi ada Pithecanthropus erectus, ada Homo sapiens, ya. Jadi dia berbagai macam kepala tengkorak manusia peninggalan zaman dahulu kala yang usianya diperkirakan sudah di atas 1000 tahun. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kira-kira ada nggak sih Bu peninggalan yang dia itu berasal dari Pringsewu nih, kan tadi sudah ada dari Pringsewu pesawat. nggak ada. Oh nggak ada ya. Iya. Oke. Jadi kita tuh ada koleksinya 4.800 gitu loh, 4.800 koleksi. Tapi yang dipamerkan hanya 100 koleksi. Mungkin diantaranya ada ya dari Pringsewu. Tapi tiap berapa tahun lalu, berapa tahun kita selalu ganti-ganti koleksi. Biar masih pemerataan. Jadi mereka yang berkunjung merasa bangga dong. Dari kabupaten mereka ada gitu loh barang peninggalan sejarah yang bisa dipamerkan dan dilihat. Mudah-mudahan nanti saya tanya ya. Ada Karena tadi kan ada baru dari 5 tahun Sawarna. soalnya di sini ya. Ada dari Kebanyakan dari Lampung Timur.
Barangkali kan Pringsewu ada. Gitu. Iya, nanti oke saya tanyakan kapan ada biar bisa dipamerkan ya. Pringsewu soalnya paling banyak kunjungan juga sih, paling antusias ke Museum Lampung.